kerja atau mencari nafkah. Kalau ibu tugasnya ibu bersih-bersih rumah, mengurus rumah tangga, memasak, mencuci. Kalau tugas anak di rumah apa? Membantu orang tua. Kalau gitu sudah siap untuk mulai belajarnya? Ayo kita keluarkan bukunya semuanya. Ayo. Kita buat kelompok dulu. Yang di sini kelompok 1. Namanya Mawar. Mawar ada berapa orang? 5 orang. Yang di sini Melati ada 5 orang sama Mas Adam. Terus di sini juga 5. Kita amati gambar yang di atas. Yuk disimak sendiri-sendiri. Itu gambar apa toh? Belajar di sekolah atau musyawarah. Di situ ada ketua kelas, ada wakil kelas, gitu. Terus kita baca, di situ ada yang namanya kerja bakti di mana? Di sekolah. Coba dibaca Mas Nandra. Kerja bakti ya. Gotong royong atau namanya kerja bakti atau kerjasama. Kan kita sudah ada yang namanya regu piket. Regu piket itu apa gunanya? Kebersihan kelas yang sudah jadwalnya terus berangkat pagi melakukan piket. Pada gambar tersebut semuanya itu siap enggak? Iya, berarti semuanya harus melakukan apa? Kerja bakti atau menyapu. Konsone nyapu, ya ini orang itu kan. Pak Guru ada video, coba disimak bersama-sama. Guru namanya siapa? Chelsea. Peran anggota keluarga. Tadi isinya tentang keluarga atau anggota keluarga atau peran keluarga. Coba saya tanya. Tadi ada keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu siapa saja? Keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak. Kalau keluarga besar ada nenek, ada kakek, ada bibi, paman, dan lain sebagainya. Itu keluarga besar. Terus di situ perannya itu beda-beda. Peran keluarga itu beda. Yang pertama ada peran siapa? Peran ayah. Peran ayah itu apa yang Mas Radit? Mencari nafkah, terus melindungi keluarga, menjadi kepala keluarga, gitu. Terus yang
ke merantau ke Jakarta, ibu kalau anaknya ke sekolah mengantar dan menjemput. Terus tugas anak di rumah belajar. Selain belajar, membantu ibu jika sibuk, nyapu, mencuci piring, mencuci pakaian gitu. Terus sekolah. Sekarang kalau peran di lingkungan sekolah itu ada siapa saja? Ada bapak guru atau murid. Kalau murid itu main di sekolah ngapain? Belajar. Kalau ibu mengajar. Sekarang ada soal kelompok. Coba jika paham tentang peran keluarga, jika peran keluarga sudah bisa coba ini nanti ditempel. Nah, apa? Nempatin. Mas tadi kalau Mas Yoga apa Mas? Biasa juga KB. Kamu mau menempel berapa? Menempel 3. Oh, menempel 3. Kamu 3. Ya. Terus Mas Radit juga 3. Nilainya. Beda. Boleh. Karena dibantu ibu. Mas juga? 3. Oh, udah 3. Oh, ya. Terus yang lain yuk, kelompok 2 yuk. Albert. Mas Albert sama Mas Abi. Oke, dibaca peran ibu. Peran ibu apa ini? Ya. Terus siapa lagi? Peran ibu menyayangi anak. Terus peran ibu menyambut dan mengepel. Oke, peran anak membantu ibu mencuci piring. Mbak Maya dan Mbak Bilis. Apa itu Bilis? Bacanya apa? Peran ibu, peran keluarga. Tidak. Sudah bisa semua? Ada yang ditanyakan? Masih semangat? Semangat biar tambah semangat yuk. 1, 2,
Tidak. Sudah paham? Sudah, yuk kerjakan yuk. Oke. Siapakah yang berani? Apa itu Mas Adam? Belajar di kelas sama dengan peserta didik. Oke, terus petugas upacara sama dengan upacara bendera. Terus rapat keluarga sama dengan anggota keluarga. Betul, tepuk tangan buat Mas Adam. Terus yang lain saat pelajaran. Nah, tepuk tangan buat Mas Adit. Ada yang masih bingung tentang peran keluarga? Tidak. Peran di sekolah masih bingung? Tidak. Berarti kalau tidak bingung, besok atau mulai hari ini kalau di rumah ngapain? Belajar. Terus membantu orang tua. Bukan malah sampai rumah terus main, menonton TV. Ya boleh main, boleh menonton TV asalkan selesaikan dulu tugas di rumah. Di rumah ada yang masih menangis. Udah besar. Peran keluarga. Sudah apa semuanya? Sudah. Perannya masing-masing di rumah sudah apa? Sudah mengerti? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh kita kemas-kemas. Kita kemas-kemas. 2, 3. Minta. Terus lagu apa lagi? Mas Nopal, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Joni, setelah kita melakukan tadi, kemudian di sini ada tentang penilaian pasca observasi yang dilakukan Pak Joni dalam kelas tadi. Kalau boleh ditanyakan di sini, apa yang akan Pak Joni laksanakan tentang refleksi yang akan saya lakukan nanti? Misalkan gini, dalam pembelajaran tadi Pak Joni ada salah satu yang terlupa, mungkin pada waktu di awal pembelajaran itu untuk tujuan itu belum disampaikan. Nah kemudian bagaimana Pak Joni akan memperbaiki masuk ke pasca observasi kelas yang telah Pak Joni laksanakan tadi. Dan
ya. Jadi dalam pembelajaran itu ada sedikit kekurangan, yaitu di awal pembelajaran. Nah, menurut Pak Doni di awal pembelajaran tadi itu masih ada kurangnya di dalam Anda menyebutkan tentang tujuan. Nah, untuk ke depannya, Ya. apa yang akan Pak Doni lakukan? Kurang dalam penyampaian tujuan pelajaran dan refleksi, siswa sudah mampu berpraktik. Oke, berarti seumpama di sini kan jenengan menerapkan tadi misalnya kekurangannya adalah di penyampaian tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian untuk siswanya itu siswa sudah berperan aktif dalam pembelajaran seperti itu. Nah, untuk pembelajaran aktifnya itu Pak Doni itu menerapkan di dalam pembelajaran di bagian mana? Misalkan di sini kan ada mungkin pembuatan kerja kelompok atau sebagainya. Perasaan yang setelah diobservasi merasa senang, lega, yang dipertahankan dalam penggunaan alat peraga dan media pembelajaran, yang ditingkatkan dalam proses pembelajaran yaitu melengkapi setiap urutan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini sudah merasa terpenuhi. Iya, mungkin dari pembelajaran yang sudah terpenuhi itu, misalkan Pak Doni tadi menggunakan LCD, gitu, menggunakan LCD. Kemudian dalam LKPD Pak Doni memberikan siswa itu lembar kerja, dan juga tadi Pak Doni juga memberikan lembar evaluasi diri seperti itu, contohnya seperti itu. Kemudian untuk rencananya Pak, rencana yang ke depan untuk Pak Doni mempertahankan supaya siswa itu selalu berperan aktif di dalam pembelajaran di kelas. Rencananya akan melakukan pendampingan khusus pada masing-masing kelompok, terkhusus pada yang masih kurang. Akan mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi konten untuk pembelajaran berikutnya. Berarti kalau Pak Doni mengatakan pendampingan pada masing-masing kelompok itu berarti nanti Pak Doni akan mempertahankan seperti tadi, saat anak itu mengerjakan tugas, berarti Pak Doni nanti akan terus melakukan pendampingan bagaimana cara kita itu mendidik anak supaya mereka itu berani untuk bertanya, seperti itu. Mungkin Mas Pak Doni seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi konten, Pak Doni akan mempertahankan mungkin untuk ini saya akan menggunakan yang namanya alat peraga, mungkin anak nonton video yang lebih menarik. Kemudian di sini saya juga akan menanyakan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang ada di kelas Pak Doni tadi. Pembelajaran yang efektif, maksimal, kegiatan belajar menggunakan metode aktif untuk berikutnya. Misalkan dari angka 1 sampai 10, posisi 4. Dari apa yang sudah Pak Doni jelaskan tadi di awal, saya di sini juga penasaran sekali dengan apa refleksi dari kegiatan pembelajaran yang di kelas yang sudah Bapak laksanakan tadi? Yang itu pembelajaran yang efektif, maksimal, kegiatan belajar menggunakan metode aktif untuk berikutnya. Kemudian ada tentang penilaian untuk diri Pak Doni dalam menguasai kelas ataupun materi, yaitu dari rentang 1 sampai 10. Nah, Pak Doni sekarang akan memposisikan diri Pak Doni itu ada di nomor berapa? Kalau dimulai dari angka 1 sampai 10, menempatinya angka 7. Sebab di sini saya juga harus selalu belajar untuk menjadi seorang pendidik. Berarti semangat terus ya. Kita akan menggali hal yang baru dengan mungkin metode-metode baru lagi. Dan yang selanjutnya, apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nantinya? Tindak lanjutnya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensi dan budaya positif, memanfaatkan media pembelajaran, membuat kreativitas siswa meningkat, membuat kreativitas siswa meningkat. Berarti di sini Pak Doni yang akan dilakukan yaitu mungkin menumbuhkan minat bakat anak dalam mungkin
pembelajaran ataupun ya